Saudara-saudara dikasih Kristus, mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, mati yang menghidupkan. Setiap kebaikan pasti akan dibayar dengan kebaikan. Hanya saja, seringkali kebaikan kita justru tidak dibalas dengan kebaikan, tetapi dengan kejahatan. Hal ini bisa terjadi karena dua alasan. Kebaikan itu diberi dengan alasan ketidaktulusan, sehingga tidak ada berkahnya bagi kita. Kebaikan itu diterima oleh orang yang hatinya tumpul dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi pada umumnya, setiap kebaikan pasti akan dibalas atau dibayar dengan kebaikan pula. Ini mungkin kesimpulan yang bisa diambil dari bacaan suci dalam pesta Santo Laurentius pada hari ini. Santo Laurentius, hamba kudus Allah ini, menjadi inspirasi atau teladan bagi kita dalam melayani. Ia memberikan dirinya tanpa pamrih dalam melayani sesama, orang sakit, mengajar dan membimbing para katekumen. Karena pengabdiannya ini, Santo Laurentius dimeteraikan oleh Allah menjadi hamba-Nya yang kudus. Hari ini, Yesus mengajarkan sebuah perumpamaan tentang biji gandum yang harus jatuh ke tanah, mati, dan menghasilkan buah banyak. Dialah biji gandum itu. Dia disalib, wafat, dan dimakamkan. Ketika ia dimakamkan, biji itu mengalami kematian. Dan ketika ia bangkit, biji itu tumbuh dan menghasilkan banyak buah, yaitu keselamatan umat manusia. Pengorbanan sebutir biji yang rela jatuh dan mati di tanah tidak sia-sia. Kematiannya membuahkan hidup baru. Demikian pula kematian Yesus melahirkan hidup dan harapan baru bagi umat manusia. Pengorbanannya membuka cakrawala kehidupan yang sesungguhnya. Dalam dunia kita yang penuh persaingan ketat dan individualisme yang tinggi, pengorbanan hanya menjadi slogan. Tidak banyak orang yang mau meyakini perumpamaan Yesus ini. Hanya mereka yang memiliki iman dan hati nurani jernih akan dikaruniai kemampuan untuk memahami dan melaksanakannya. Saudara-saudari, kemartiran Diakon Laurentius telah membuktikan kebenaran kata-kata Yesus. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pengorbanan selalu memberi buah berlimpah. Kebaikan yang dibagikan akan berbuah menjadi sumber air yang tak pernah kering. Santo Laurentius adalah buktinya. Darahnya yang mengalir telah menyuburkan gereja. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan
Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.